Nanti kalau mau ada yang sambil sarapan nggak masalah ya. Yang penting nanti tetap mendengarkan apa yang disampaikan. Untuk hari ini karena kita online ya melalui Zoom, jadi nanti silakan adik-adik bisa membuat resume atau catatan pribadi. Nanti akan saya buatkan Google Form-nya, jadi catatan ataupun resume yang sudah adik-adik buat selama kuliahan nanti bisa diupload di Google Form yang sudah saya siapkan ya. Itu nanti untuk apa namanya verifikasi juga kehadiran kalian melalui STAR. Jadi kalau misalkan adik-adik tidak mengumpul resume, otomatis kehadirannya nanti saya batalkan ya yang dari STAR. Seperti itu. Oke, untuk hari ini materinya tidak begitu sulit ya. Jadi ada dua materi sebenarnya. Semoga bisa tersampaikan dalam kurun waktu sampai jam 9:10 ya. Jadi nanti kita presensinya 2 kali. Kalau misalkan materi pertama sudah selesai, nanti kita akan lanjut ke materi kedua. Jadi nanti di materi kedua ada presensi yang kedua ya. Nanti akan saya bukakan setelah materi pertama selesai. Oke, untuk hari ini materinya adalah terkait infeksi nosokomial ya. Kalau adik-adik mendengar sendiri nih dari infeksi nosokomial, kira-kira yang terbesit apa? Atau yang diketahui apa terkait infeksi nosokomial? Coba saya pilih siapa ya? Nur Adinda coba. Nur Adinda 061 hadir. Nah, Nur Adinda. Hadir, Bu. Nah, infeksi nosokomial itu apa sih sebenarnya? Iya, Bu. Kurang Infeksi ini, Bu, Pak. nosokomial. Yang lain suara saya terdengar jelas atau ada yang kesulitan mendengar suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar ya? Oke. Infeksi nosokomial itu apa? Infeksi yang terjadi pada kayak ini, Bu, perawat medis atau layanan kesehatan. Infeksi pada layanan kesehatan. Oke. Iya, Bu. Yang mengalami infeksi siapa? Seperti kayak staf medisnya gitu, Bu, kayak perawat atau Perawat. apotekernya gitu. Oke, terima kasih Nur Adinda. Kalau dari siapa lagi nih ya? Saina Cintami. Saina Cintami mana? Saina Cintami. Oke. Ini ada sih muncul di sini, cuman nggak merespon ya. Jadi kalau nggak merespon juga saya berusaha ini nggak tahu nih hadir betul atau enggak kan? Mana? Saya catat dulu. Saina Cintami. Selanjutnya coba Gemelina. Permisi, Bu. Ya, Saya dari toilet tadi, Bu. oke. Jadi kalau ada yang mau ke toilet mungkin bisa ini ya, disampaikan di chat. Desaina Cintami, coba dijelaskan. Tadi temannya sudah menyampaikan terkait infeksi nosokomial. Coba kalau dari adik sendiri, infeksi nosokomial itu seperti apa? Kalau dari saya, Bu, kurang lebih Hmm, yang saya tahu tuh sama kayak Adinda tadi, dia infeksinya itu di di wilayah fasilitas layanan kesehatan, Bu. Kayak di rumah sakit. Terus yang mengalami infeksinya itu siapa? Bisa siapapun yang Hmm, ada di daerah layanan tersebut, Ibu. Bisa staf medis, pasien, ataupun pengunjung. Oke, oke, ini masih oke siap. Oke, terima kasih Saina tadi ya. Oke, kita akan masuk ke materinya ya. Tadi sedikit memberikan pertanyaan untuk adik-adik untuk melihat nih kira-kira nih
aktif semua nggak sih sebenarnya? Karena ada beberapa yang belum open cam ya. Oke, saya share screen ya, sebentar. Infeksi nosokomial. Oke. Sudah terlihat kan, Dek? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah ya. Ini yang terlihat nih adik-adik, apakah hanya PPT-nya saja? Maksudnya, apakah PPT-nya sudah dalam tampilan slideshow? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah ya. Oke. Tadi adik-adik sudah sedikit menyampaikan ya terkait infeksi nosokomial. Jadi memang kalau infeksi nosokomial itu kan adalah infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Tapi karena kita di sini berfokusnya pada keselamatan pasien atau patient safety, jadi kita fokus utama adalah menjaga ataupun menghindari terjadinya infeksi nosokomial ini terjadi pada pasien ya. Oke. Kita mulai dulu dari capaian pembelajarannya. Jadi diharapkan di sini adik-adik itu mampu ya memahami dan menerapkan prinsip keselamatan pasien nih, terkait pencegahannya dan juga identifikasi sampai pengendalian dari infeksi nosokomial ya di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, seperti yang sudah disampaikan, jadi memang pada pasien yang dirawat inap ya biasanya infeksi nosokomial atau kata lainnya dalam bahasa Inggrisnya adalah healthcare associated infection ya. Ini adalah infeksi yang terjadi pada pasien ya. Jadi kita mengutamakan ini pada pasien. Infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Jadi pasien yang sebelumnya masuk mungkin karena diagnosis tertentu, ya misalkan stroke gitu ya. Kemudian saat dia sudah beberapa hari rawat inap, biasanya kita kategorikan jika infeksi ini muncul lebih dari 48 jam, jadi antara rentang 2 sampai 3 hari setelah masuk rumah sakit. Kemudian tiba-tiba pasien ada tambahan diagnosis berupa infeksi. Nah, itu berarti kita kategorikan sebagai infeksi nosokomial. Karena pasien saat datang ke rumah sakit, awal dia dirawat inap tidak ada indikasi gejala ataupun diagnosis terkait infeksi. Namun setelah perawatan beberapa hari, 2 sampai 3 hari, kemudian ada tambahan diagnosis berupa infeksi ya. Jadi ada indikasi atau gejala yang merujuk pada infeksi. Nah, ini kita sebut sebagai infeksi nosokomial. Ya. Jadi sebelumnya tuh belum ada indikasi ataupun diagnosis, kemudian setelah masuk baru muncul seperti itu, ya. Nah, kira-kira Didik, kenapa sih kita tuh harus mengetahui ataupun aware ya terkait infeksi nosokomial ini? Karena yang pertama, dia dapat meningkatkan kejadian atau angka dari morbiditas dan mortalitas di pelayanan kesehatan, ya. Kemudian juga otomatis nih meningkat juga ya lama rawat inapnya. Kalau lama rawat inap meningkat, otomatis biaya juga meningkat. Selebihnya juga menjadi beban juga ya bagi tenaga kesehatan karena tadi mungkin pasien yang harusnya rawat inap paling 2-3 hari bisa pulang, tapi karena ada tambahan infeksi setelah masuk rumah sakit, justru mungkin sampai lebih dari seminggu gitu ya rawat inapnya karena ada tambahan pengobatan ya di sana. Kemudian juga sebenarnya infeksi nosokomial ini menjadi indikator mutu pelayanan dan keselamatan pasien juga ya. Ya. Tapi untuk infeksi nosokomial ini sebenarnya dia dapat dicegah 30-70% ya kejadiannya dengan program pencegahan yang baik. Jadi di rumah sakit itu biasanya ada divisi tertentu ya, seperti divisi untuk pengendalian infeksi. Nah, di sana biasanya uh, ada yang beranggotakan beberapa tenaga kesehatan ya, termasuk farmasi juga terlibat di sana. Nah, di sana bagaimana membuat SOP untuk atau mengendalikan agar infeksi ini tidak menyebar ya di rumah sakit. Nah, ini biasanya etiologinya ya. Kalau misalkan kita tahu dari kata infeksi, infeksi sendiri ini kan sebenarnya
disebabkan oleh patogen. Nah, beberapa patogennya ini bisa berupa bakteri, ya, virus, ataupun jamur. Ya. Ini sebenarnya bakteri cukup banyak, tapi ini saya contohkan yang cukup tinggi ya kejadian infeksinya pada rumah sakit, seperti S. aureus, ya, E. coli, P. aeruginosa, dan lain-lain. Kemudian kalau virus, biasanya norovirus, influenza, dan juga lain-lain juga banyak ya. Nah, kemudian jamur seperti Candida ya, golongan Candida itu juga bisa. Nah, kemudian faktor risikonya. Nah, kita masuk ke faktor risikonya ini kita bagi menjadi tiga bagian ya, tiga bagian penting. Faktor risikonya tuh pertama mulai dari faktor pasiennya ya. Nah, kalau faktor pasiennya ini mulai dari usia ya, berkaitan dengan usia. Biasanya ini populasi khusus seperti pediatri dan juga lansia ya. Pediatri terutama neonatus atau bayi ya. Nah, kalau bayi ini biasanya karena memang bayi ini kan masih memiliki sistem imun yang belum matang ya, jadi masih lemah. Kemudian kalau lansia itu biasanya sudah mengalami penurunan fungsi imun ataupun sudah ada perubahan fisiologis dan juga banyak komorbid ya biasanya pada usia lanjut ini. Maka kedua kategori ini bayi dan juga lansia ini lebih mudah terinfeksi ya. Lebih mudah terinfeksi oleh patogen. Jadi mungkin pada um, pasien dewasa biasa patogen tersebut mungkin masih bisa aman ya dalam artian tidak menyebabkan infeksi gitu ya karena ada sistem imun tadi yang masih normal. Tapi pada usia lanjut dan juga pada bayi, nah ini bisa jadi menginfeksi. Jadi lebih rentan ya eh, dua populasi ini, pediatri dan juga lansia. Makanya juga deh kalau misalkan ada, misalkan di rumah sakit ya, ada rawat inap, kemudian biasanya kan ada jam besuk ya, kita bisa menjenguk pasien. Nah, kadang ada beberapa ruang perawatan untuk rawat inap itu tidak boleh dimasuki oleh anak-anak. Nah, tadi ya, karena anak-anak ini masih rentan ya, terjadi infeksi, sehingga dibatasi pengunjung untuk dapat membesuk ke rumah sakit. Gitu. Itu yang pertama dari segi usia ya. Yang kedua, sekarang pasien yang dia ini memiliki kondisi imunokompromis. Nah, imunokompromis itu apa? Ada yang masih ingat barangkali? Oh, nggak ada jawaban, nggak ada respon. Ada yang masih ingat imunokompromis yang seperti apa nih? Ya, jadi kalau imunokompromis itu adalah kondisi di mana seseorang ini rentan terhadap infeksi oportunistik ya. Jadi biasanya ini adalah pasien-pasien dengan sistem imun yang lemah. Pasien-pasien yang seperti apa? Nah, ini pasien seperti pasien HIV ya, pasien kanker ya, kemudian pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi gitu ya. Kemudian juga pasien yang menggunakan terapi menggunakan obat steroid ya dengan jangka panjang. Nah, ini dia pasien-pasien yang dalam kategori mereka dalam kondisi imunokompromis ya, sistem imunnya lemah. Sehingga patogen termasuk bakteri, jamur, virus tadi itu yang mungkin biasanya itu tidak patogen atau biasanya hanya flora normal di tubuh kita itu bisa menjadi infeksi. Itu ya. Itu adalah kondisi imunokompromis. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah penyakit kronis ya. Penyakit kronis berbagai macam ya. Salah satunya ada diabetes mellitus, ada juga kondisi gagal ginjal gitu ya. Ada penyakit jantung koroner, terus penyakit kardiovaskular lainnya juga termasuk ya penyakit kronis. Terutama pada pasien DM ya, diabetes mellitus. Nih, kalau pasien diabetes mellitus itu yang tinggi apa biasanya, Dek? Kadar apanya? Kalau pada pasien diabetes mellitus biasanya tinggi kadar apanya? HbA1c, Bu. Kadar HbA1c.
Ya, lebih tepatnya atau lebih umumnya kadar glukosa darahnya ya. Tadi dengan pemeriksaan HbA1c itu bisa. Jadi dengan kadar glukosa darah yang tinggi ya dalam darah, ini otomatis bakteri ini akan lebih mudah berkembang ya. Sehingga kalau pasien-pasien dengan DM kemudian mengalami luka, biasanya akan sulit sembuh ya pada pasien DM ini. Kemudian kalau pada pasien gagal ginjal, nah kalau pada pasien gagal ginjal ini biasanya memang kondisinya imunitas memang sudah menurun pada pasien gagal ginjal. Terutama juga pasien-pasien gagal ginjal yang sudah di stage 4 sampai 5 ya, ataupun yang sudah end stage ya di stage 5 itu biasanya kan membutuhkan prosedur yang namanya hemodialisis atau cuci darah itu ya. Nah, pada prosedur hemodialisis ini kan sebenarnya ada prosedur yang invasif ya. Jadi ada semacam alat ataupun selang gitu yang dimasukkan melalui jalur vena seperti itu untuk dilakukan hemodialisis. Nah, dengan prosedur invasif ini dan juga kondisi pasien yang imunitasnya itu rendah, otomatis dia juga akan rentan ya terjadinya infeksi gitu. Kemudian yang keempat nih, ada juga kondisi malnutrisi ya pada pasien. Jadi pasien dengan malnutrisi atau status gizi yang buruk ini otomatis juga akan berpengaruh ya. Karena apa? Dengan status gizi yang buruk ini akan mengganggu pembentukan antibodi. Kemudian juga regenerasi jaringan juga terhambat, respon imunnya juga melemah. Sehingga pada kondisi seperti ini atau malnutrisi ini risiko infeksi juga bisa meningkat. Ya. Jadi ini adalah faktor risiko pasien-pasien yang rentan mengalami infeksi ya, terutama kalau pasien-pasien seperti ini dilakukan rawat inap, nah ini bisa rentan terjadinya infeksi nosokomial seperti itu. Itu dari segi pasien, kemudian yang kedua ini dari faktor tindakan medisnya. Nah, ini tadi ya salah satunya ada pemasangan alat yang invasif berupa apa? Kateter urin ya, bisa berupa ventilator ataupun pemasangan infus ya. Misalkan kalau kateter urin, nah kalau kateter urin ini biasanya dia risiko terjadinya ISK ya, ISK atau infeksi saluran kemih pada penggunaan kateter. Nah, kemudian kalau ventilator ini biasanya risiko terjadinya infeksi pada saluran nafas ya, karena ventilator ini kan alat untuk membantu pernafasan ya saat pasien mungkin kehilangan kesadaran. Nah, dengan penggunaan alat ventilator ini yang dimasukkan ke dalam pernafasan, terutama di sini dapat menyebabkan risiko terjadinya pneumonia, terutama VAP ya, atau ventilator acquired pneumonia. Kemudian yang kedua ini ada prosedur pembedahan ya. Kalau kita ketahui sendiri prosedur pembedahan pada operasi ini kan jika pasien itu menjalani operasi ya, otomatis kan ada luka operasi. Nah, luka operasi ini tuh memang akan membuka akses ya bagi bakteri untuk masuk ke dalam jaringan ya. Jadi kontaminasi sekecil apapun tuh dia dapat menyebabkan infeksi. Biasanya infeksi pada prosedur pembedahan ini kita sebutnya SSI atau surgical site infection. Jadi infeksi pada daerah yang dioperasi gitu. Biasanya kalau operasi itu kan bermacam-macam ya, Dek ya, durasinya, tergantung dia jenis operasinya seperti apa. Ada yang operasinya mungkin cukup 1 jam, ada yang 2 sampai 3 jam, ada yang bisa lebih dari 5 jam gitu ya. Jadi durasinya berbagai macam nih kalau operasi. Nah, semakin lama waktu operasinya, biasanya risiko infeksi ini akan lebih meningkat gitu ya. Apalagi pasien dengan kondisi yang kurang stabil atau buruk dan juga mungkin adanya kondisi sterilitas yang kurang baik. Nah, itu juga dapat meningkatkan risiko terjadinya infeksi ya. Kemudian yang ketiga, nah ini. Yang ketiga tindakan medis selanjutnya ada terapi antibiotik jangka panjang. Terapi antibiotik jangka panjang ini otomatis dia dapat meningkatkan risiko resistensi ya. Karena
sebenarnya di tubuh kita ini kan ada flora normal yang dapat melindungi tubuh. Jadi dengan penggunaan antibiotik yang jangka panjang ini dia dapat membunuh flora normal yang melindungi tubuh kita. Jadinya akan lebih sering terjadinya infeksi atau terjadinya patogenesis dari bakteri-bakteri yang lain gitu. Kemudian juga dapat memicu infeksinya seperti MRSA ataupun Clostridium difficile ya. Seperti itu. Nah, itu adalah yang kedua dari tindakan medis ya. Kemudian kita akan masuk faktor risiko yang ketiga, yaitu faktor lingkungan dan juga sistemnya. Nah, faktor yang pertama adalah kepadatan ruangan. Kepadatan ruangan ini maksudnya apa? Ya, jadi misalkan dalam suatu fasilitas kesehatan, di sini jumlah pasiennya terlalu banyak, gitu ya. Nah, ini otomatis penyebaran mikroorganisme ataupun patogen ini akan lebih mudah. Kemudian dengan kepadatan ruangan ini kan otomatis juga ventilasi yang kurang baik dan juga kebersihan itu akan sulit terjaga. Nah, makanya dengan kepadatan ruangan yang tinggi, otomatis dia juga dapat meningkatkan risiko infeksi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kebersihan tidak optimal. Ya. Yang kedua, kebersihan tidak optimal ini, misalkan kalau pada rawat inap, misalkan pada permukaan tempat tidur atau pada meja pasien, pada peralatan medis, atau beberapa sudut ruangan yang tidak terdisinfeksi dengan baik atau tidak terdisinfeksi dengan rutin, otomatis dia akan menjadi reservoir bagi patogen. Jadi tempat utama tumbuhnya patogen, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kepatuhan cuci tangan rendah. Nah ini, jadi kepatuhan cuci tangan ataupun hand hygiene ini memang intervensi yang paling efektif ya untuk menurunkan kejadian atau risiko infeksi nosokomial. Ya. Jadi biasanya bagi tenaga kesehatan itu ada yang disebut 5 waktu untuk cuci tangan dari WHO ya. Nanti akan kita bahas. Nah, itu juga perlu diterapkan ya, karena dengan cuci tangan tadi dapat menurunkan risiko penularan mikroba dari pasien ke pasien ataupun tadi ya, misalkan tenaga kesehatan ini kan akan mengawasi ataupun bertemu dengan beberapa pasien. Jadi diharapkan sebelum atau setelah tenaga kesehatan ini berinteraksi dengan pasien itu maka harus cuci tangan agar dari pasien satu itu patogennya tidak berpindah ke pasien yang lain, jadi tidak menyebar gitu ya. Kemudian yang terakhir nih ada kualitas air, udara, dan juga permukaan terkontaminasi. Nah, di sini kalau air tuh biasanya dapat terkontaminasi oleh beberapa patogen ya, seperti Pseudomonas, jamur juga bisa. Kemudian kalau udara, nah udara ini biasanya dapat membawa Aspergillus. Kemudian permukaan, nah ini permukaan ini seperti apa ya sering disentuh kayak gagang pintu gitu deh ya, seperti gagang pintu, kemudian juga meja instrumen itu juga sebagai sumber kontaminasi bila tidak dibersihkan secara rutin. Makanya untuk lingkungan itu ataupun beberapa peralatan medis yang ada di rumah sakit atau pelayanan kesehatan itu harus dibersihkan secara rutin dan juga dilakukan desinfeksi ya. Seperti itu. Nah, berikut itu tadi adalah 3 faktor risiko ya dari kejadian infeksi nosokomial. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian jenis-jenis infeksi nosokomial ya. Nah, tapi ini ada beberapa, tapi ini yang utama biasanya deh. Yang pertama ini ada kita sebutnya CAUTI atau Catheter Associated Urinary Tract Infection. Jadi ini adalah infeksi saluran kemih yang berkaitan dengan penggunaan kateter ya. Biasanya ini penggunaan kateter urin ya. Biasanya gejala yang dialami pasien jika mengalami ISK disebabkan oleh kateter ini adalah demam, nyeri suprapubik, dan juga urinnya menjadi keruh ya. Nah, kenapa nih kateter ini menjadi jalur langsung ya bagi bakteri itu dia masuk ke kandung kemih.
terutama bila pemasangan ataupun memang perawatan dari kateternya itu tidak dilakukan atau tidak diaplikasikan secara aseptik ya. Terutama juga pemasangan kateter yang cukup lama ya. Jadi kalau kateter itu dipasang dengan kurun waktu yang lama, ini memungkinkan terbentuknya ada yang seperti biofilm ya. Jadi biofilm itu seperti lapisan mikroba yang melekat di permukaan kateter dan itu sulit dibersihkan. Nah, itu bisa terbentuk biofilm kalau misalkan memang tidak dibersihkan ataupun tidak diganti gitu ya kateternya. Nah, biasanya pencegahannya apa aja nih ya? Menggunakan teknik aseptik saat pemasangan ya. Kemudian kita perlu indikasi ketat untuk pemasangan kateter. Jadi memang diharapkan kateter ini dipasang dengan indikasi yang jelas. Kalau misalkan pasien ini tidak perlu kateter, maksudnya mungkin pasien ini rawat inap, tapi dia masih bisa untuk bergerak, misalkan ke kamar mandi, berarti ya dia tidak termasuk yang diindikasikan untuk menggunakan kateter, ya sudah tidak perlu dipasang kateter, seperti itu. Kemudian pencegahan lainnya adalah early removal. Jadi kateter ini harus segera dilepas ya bila tidak diperlukan lagi. Karena kateter itu jika dilepasnya itu secepat mungkin itu bisa menghindari adanya kolonisasi dari bakteri pada kateter. Itu tadi yang pertama. Nah, yang kedua ini VAP atau Ventilator Associated Pneumonia. Jadi ini adanya infeksi pada saluran pernafasan disebabkan karena penggunaan ventilator ya. Biasanya kejadiannya ini lebih dari sama dengan atau minimal itu 2 hari atau 48 jam setelah proses intubasi ya. Ini patogen yang sering ya, ada Pseudomonas, Acinetobacter, kemudian Klebsiella. Nah, biasanya ini kenapa terjadi penggunaan ventilator ini kenapa sih bisa berkaitan juga dengan pneumonia? Ya tadi ya, karena bisa jadi dikarenakan perawatan yang kurang baik ya dari penggunaan ventilator tadi ataupun adanya sekret di bagian orofaring atau lambung itu dia masuk ke saluran nafas bawah ya ataupun adanya terbentuknya biofilm ya pada endotracheal tube-nya seperti itu. Nah, kemudian pencegahannya seperti apa nih untuk VAP? Nah, ini ada keterangannya ya. Pencegahan utamanya yang pertama ada elevasi kepala 30 sampai 45 derajat. Jadi di sini posisi kepala saat di tempat tidur itu ditinggikan biasanya di sudut 30 sampai 45 derajat. Ini untuk mencegah aspirasi misalnya. Kemudian ini bisa menerapkan oral hygiene menggunakan chlorhexidine ya. Jadi perawatan kesehatan mulut untuk menurunkan koloni bakteri ya menggunakan chlorhexidine. Kemudian yang ketiga, ini pencegahannya bisa dengan daily sedation break ya. Jadi pasien dengan ventilator atau alat bantu nafas ini kan otomatis dia punya tingkat kesadaran yang rendah ya. Jadi di sini jika pasien ini menggunakan obat-obatan atau terapi yang ada efek sedasinya, nah itu bisa dihentikan ya. Jadi agar pasien ini tingkat kesadarannya meningkat dan juga bisa dilakukan ekstubasi ya. Sehingga semakin cepat dia bebas dari ventilator, semakin kecil juga ya dia risiko terjadinya VAP ini. Nah, itu tadi terkait VAP. Ada lagi pneumonia selanjutnya yaitu HAP ya. Jadi kalau pneumonia ada 3 ya, ada yang CAP, VAP, sama HAP. Kalau CAP berarti pasien itu mendapatkan pneumonia di komunitas dalam artian jadi pasien itu saat datang ke rumah sakit dia sudah didiagnosis pertama kali itu pneumonia. Jadi dia mendapatkan infeksi itu dia dari komunitas atau dari luar rumah sakit. Tapi kalau yang VAP dan HAP ini biasanya, kalau VAP karena ventilator, kalau HAP ini yang awalnya dia pneumonia, kalau HAP ini dia mendapatkan pneumonia itu di rumah sakit. Jadi sebelumnya dia tidak ada gejala, indikasi ataupun diagnosis pneumonia,
Tapi setelah dia dirawat di rumah sakit 2-3 hari, baru tiba-tiba dia mengalami gejala dan didiagnosis pneumonia. Ya. Jadi kalau HAP ini tidak terkait dengan ventilator. Ya. Kemudian di sini biasanya kenapa sih bisa kejadian yang namanya HAP atau Hospital Acquired Pneumonia? Nah, ini bisa jadi karena lingkungan rumah sakit yang terkontaminasi ya. Bisa juga karena adanya peralatan nafas yang tidak bersih, kemudian mobilitas pasien rendah ya, dan juga adanya penularan dari tadi tenaga kesehatan yang mungkin tidak cuci tangan, itu juga bisa. Gitu ya. Jadi ada berbagai macam faktornya. Nah, jadi pencegahan utamanya apa? Ya tadi hand hygiene, kebersihan tangan. Jadi tenaga kesehatan ini wajib ya. Jadi tenaga kesehatan sebelum berpindah pasien itu harus cuci tangan terlebih dahulu. Dan cuci tangannya itu memang ini ya, yang sesuai dengan prosedurnya. Kemudian perlu juga di sini merawat kebersihan peralatan yang berkaitan dengan pernapasan. Nah, ini juga penting ya, karena dari situ tadi bisa terjadi HAP juga. Nah, setelah dari HAP kita masuk ke SSI tadi ya, atau Surgical Site Infection. Nah, ini infeksinya itu terlokalisasi pada bagian yang dilakukan pembedahan ya. Jadi biasanya infeksinya pada luka operasi, biasanya muncul dalam 30 hari ataupun 1 tahun pasca operasi itu bisa juga. Nah, kalau 1 tahun itu biasanya seperti pemasangan implan ya. Nah, ini infeksinya bisa terjadi di berbagai tempat ya, bisa di superficial atau di area kulit, bisa juga di jaringan atau di bagian dalam, atau lebih parahnya tuh bisa mengenai organ tubuh yang lain. Tuh. Nah, tadi faktor risikonya cukup banyak ya kalau SSI ini ya, terutama kontrol gula yang buruk pada pasien dengan diabetes tadi ya, karena kalau kadar glukosa darah itu tinggi, otomatis itu akan menjadi rentan juga ya terjadinya infeksi karena patogen ataupun mikroba akan lebih cepat berkembang di sana, sehingga penyembuhan luka kan akan semakin lebih lambat ya. Kemudian tadi durasi operasi yang panjang ini juga dapat meningkatkan terjadinya infeksi nosokomial. Nah, pencegahan utamanya apa nih? Ya, yang pertama ada antibiotik profilaksis, ini harus tepat waktu dan dosis. Ya, jadi kalau misalkan mungkin ada yang pernah ya adik-adik menjalani prosedur operasi. Jadi sebelum operasi itu biasanya ada diberikan antibiotik ya, antibiotik profilaksis. Jadi biasanya, tapi kita cek dulu biasanya deh, apakah pasien ini alergi atau tidak terhadap antibiotik yang akan diberikan. Jadi biasanya dites dulu di kulit. Kalau misalkan dia aman, jadi bisa digunakan sebagai antibiotik profilaksis. Tapi kalau misalkan setelah pasien digunakan di kulit itu ternyata ada mengalami kemerahan, otomatis akan digantikan dengan golongan antibiotik yang lain. Ya. Jadi namanya juga antibiotik profilaksis. Jadi dia di sini digunakannya untuk mencegah infeksi. Tapi antibiotik profilaksis ini catatannya ya harus digunakan pada waktu dan juga dosis yang tepat. Kemudian juga yang kedua pencegahannya adalah menjaga sterilitas dari ruang operasi, ya, termasuk alat-alatnya dan juga teknik pembedahannya itu perlu dilakukan kontrol sterilitas. Ya. Terutama juga pasien tadi ya, kalau misalkan pasien ini DM dan punya kadar glukosa darah yang tinggi, maka pencegahan utamanya adalah tadi mengontrol gula darahnya agar tetap normal. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah SSI atau Surgical Site Infection. Kemudian kita masuk yang terakhir ini ada Central Line Associated Bloodstream Infection atau CLABSI. Nah, kalau CLABSI ini dia infeksi aliran darah ya terkait penggunaan CVC ya. Nah, kalau misalnya penggunaan CVC ini memang CVC ini Central Venous Catheter. Jadi kateter pada vena ya, pada vena sentral. Nah, ini biasanya CVC ini kan digunakan untuk memberikan akses langsung ya ke pembuluh darah bagian dalam.
Jadi memang perlu dilakukan dengan teknik yang aseptik ya. Biasanya klepsi ini terjadi karena adanya kontaminasi saat pemasangan ataupun mungkin perawatan penggunaan CPC yang terlalu lama ataupun adanya biofilm ya pada kateter tadi. Nah, pencegahannya ini dengan cara maksimal barrier precaution. Ya, maksudnya apa? Jadi maksimal barrier precaution itu adalah penggunaan APD. Jadi menggunakan masker, kemudian apron atau gaun steril sama drape yang besar. Ya. Kemudian yang kedua, pencegahannya bisa menggunakan antiseptik chlorhexidine. Ya. Antiseptik chlorhexidine ini biasanya diberikannya pada area kulit ya sebelum pemasangan CVC. Nah, kemudian yang ketiga dievaluasi tiap hari. Jadi dilihat lagi, maksudnya penilaian harian kebutuhan CVC ini apa? Jadi kita akan mengevaluasi penggunaan CVC ini setiap hari. Maksudnya apakah CVC ini masih perlu atau enggak sih setiap hari? Kalau misalkan memang sudah tidak diperlukan, maka sebaiknya harus segera dilepas, gitu ya. Karena semakin lama penggunaannya, semakin tinggi terjadi atau risiko terjadi infeksi otomatis juga akan meningkat. Gitu. Karena tadi ya akan terbentuk biofilm biasanya. Nah, jadi memang di sini ada 5 jenis ya dari infeksi nosokomial. Dan berikut tadi adalah yang sudah disampaikan terkait gejala, penyebab, dan juga pencegahan utamanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian dampaknya. Nah, ini adalah dampak infeksi nosokomial. Dampaknya juga terbagi 3 ya, dia. Dampak bagi pasien, bagi rumah sakit, dan juga sistem kesehatan. Ya, yang pertama kita masuk ke dampak infeksi nosokomial ini pada pasien. Yang pertama, nah meningkat risiko kematian. Ya. Jadi memang infeksi nosokomial ini kan sering disebabkan oleh bakteri-bakteri yang lebih resisten dan agresif ya, seperti Pseudomonas, MRSA gitu ya. Jadi memang infeksi nosokomial ini terkadang lebih sulit diobatin deh, dan sering menimbulkan komplikasi berat. Jadi makanya di sini risiko kematian pasien akan lebih tinggi dengan adanya infeksi nosokomial. Ya. Apalagi jika pasien ini yang terinfeksi nosokomial ini adalah pasien-pasien dengan kondisi imunokompromis tadi, ya, dengan sistem imun yang lemah, kemudian dirawat di rumah sakit dengan komorbid lain, dan ada tambahan infeksi. Nah, ini akan berat ini. Biasanya rawat inapnya bisa panjang, ya, bisa sampai lebih dari 2 minggu, bahkan ada yang sebulan lebih, gitu ya. Kemudian yang kedua, dampaknya lama perawatan tuh lebih panjang atau lebih lama, ya. Lama rawatnya lebih lama. Jadi pasien ini yang harusnya, misalkan pasien harusnya sudah pulang 3 hari sudah bisa pulang, tapi karena ada infeksi nosokomial, ada tambahan ya diagnosis dari dokter sehingga dia harus menjalani pengobatan tambahan ya. Selain menjalani pengobatan tambahan, harus ada pemeriksaan lanjutan, harus ada prosedur pemeriksaan yang diulang, sehingga penyembuhannya jadi akan tertunda ya. Jika durasi rawat inapnya meningkat, otomatis tadi juga ini ya, infeksinya ini akan sulit juga untuk dikontrol ya. Biasanya rawat inapnya itu bisa meningkat 4-32 hari, tergantung derajat keparahan infeksinya. Kemudian yang ketiga, ya, ini adalah komplikasi sistemik seperti sepsis ataupun gagal organ, ya. Jadi biasanya patogen dari infeksi lokal ini dia dapat menyebar ke aliran darah ya. Jadi kalau infeksi ini dia menyebar ke aliran darah, otomatis dia akan menyebabkan sepsis. Nah, ini yang berbahaya. Infeksi pada aliran darah. Biasanya ditandai dengan kondisi inflamasi, kemudian juga jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat, ini akan berkembang menjadi shock septic. Ya. Nah, shock septic ini yang bisa mengancam jiwa karena bisa berakhir pada kegagalan organ. Jadi sepsis dan gagal organ ini sebenarnya berkaitan ya pada komplikasi sistemik dikarenakan patogen tadi.
Nah, itu tadi adalah dampak infeksi nosokomial pada pasien ya, jadi cukup berbahaya sebenarnya. Kemudian dampak infeksi nosokomial ini pada rumah sakit seperti apa? Ya tadi ya, karena pasien dengan infeksi nosokomial ini kan rawat inapnya akan semakin lebih panjang, otomatis biaya perawatan di rumah sakit akan meningkat, ya. Biaya perawatan akan meningkat dikarenakan tadi ya ada obat-obatan tambahan yang harus diberikan. Misalkan tadi kalau infeksi kan berarti kalau infeksi bakteri diberikannya adalah antibiotik. Padahal tadi infeksi nosokomial itu kebanyakan patogen yang menginfeksi itu patogen-patogen yang agresif, dalam artian dia perlu antibiotik yang tingkat tinggi. Nah, sedangkan biayanya cukup mahal ya, mungkin seperti golongan antibiotik carbapenem, kemudian juga vancomycin. Nah, itu kan cukup mahal ya harganya. Nah, ini akan meningkatkan biaya perawatan otomatis. Apalagi kalau misalkan pasien ini tadi sampai masuk perawatan ruang ICU, nah itu juga lebih mahal lagi ya perawatannya ini. Kemudian, selain peningkatan biaya tadi, otomatis bagi rumah sakit akan terjadi penurunan kualitas layanan, gitu ya. Karena tingginya angka infeksi nosokomial di rumah sakit ini itu menjadi indikator bahwa mutu pelayanan di fasilitas kesehatan tersebut itu buruk, gitu ya. Dan ini dapat mempengaruhi akreditasi, reputasi dari rumah sakit, ya. Jadi tingkat kepercayaan pasien itu kepada rumah sakit juga akan menurun, ya. Jadi itu dampaknya. Kemudian yang ketiga, ya, bagi rumah sakit ini ada risiko outbreak ya dari MRSA atau CRE. Nah, risiko outbreak. Jadi kalau misalkan kejadian infeksi nosokomial ini nggak dikendalikan, mikroorganisme yang resisten seperti MRSA tadi ya, methicillin resistant Staphylococcus aureus atau CRE itu adalah Carbapenem resistant Enterobacteriaceae. Nah, itu dapat menular ya antar pasien dan kalau tidak dikendalikan akan menjadi wabah ya. Jadi outbreak itu wabah ya di rumah sakit. Jika sudah terjadi outbreak atau wabah, otomatis infeksi ini nanti akan sulit dikendalikan atau sulit ditangani, ya, membutuhkan karantina dan juga pembersihan besar-besaran. Jadi cukup berdampak buruk ya infeksi nosokomial ini kalau tidak dikendalikan pada rumah sakit. Nah, selanjutnya pada sistem kesehatan. Nah, ternyata ada kaitan juga ya dampaknya ya terhadap sistem kesehatan. Dampaknya apa? Yang pertama, meningkatnya resistensi antimikroba ya. Karena infeksi nosokomial ini kan sering banget melibatkan bakteri-bakteri yang resisten ya, seperti tadi MRSA dan CRE tadi. Jadi penggunaan antibiotik yang agresif ini dapat mempercepat terbentuknya superbugs. Superbugs itu maksudnya apa? Jadi dampaknya efektivitas antibiotik nasional nanti akan menurun dan pilihan terapinya semakin terbatas, gitu ya. Jadi kalau adik-adik ketahui kan, jika terjadi resistensi obat ataupun antibiotik tadi ya, resistensi itu kan kalau misalkan tidak dikendalikan akan cepat kejadiannya. Nah, jika ini tidak dikendalikan dan yang namanya resistensi itu cepat berkembang, otomatis kan kita misalkan nih kita misalkan menggunakan amoxicillin. Kalau amoxicillin resisten, kita bisa naik ke tingkatan atasnya lagi. Kalau misalkan di tingkatan atasnya lagi itu sudah resistensi, kita harus naik terus deh. Nah, saat ini itu yang kita jaga penggunaan dari golongan carbapenem dan juga vancomycin ataupun seperti linezolid itu kita pertahankan ya sebagai tingkatan yang cukup tinggi dari penggunaan antibiotik. Jangan sampai yang tingkat tinggi ini dia resisten. Karena kalau yang antibiotik generasi baru yang tingkat tinggi ini resisten, belum ada lagi deh antibiotik yang bisa menggantikan. Jadi khawatirnya justru seperti wabah pada Perang Dunia Kedua itu ya. Jadi sangat banyak pasien yang meninggal dikarenakan infeksi karena pada masa itu belum ada antimikroba. Nah, kita khawatirnya gitu deh. Ada yang namanya post antibiotic effect. Nah, di situ khawatirnya kalau misalkan antimikroba yang sudah ada ini resisten semua,
kita perlu antibiotik baru. Padahal apa? Untuk menemukan antibiotik baru itu tidak cukup dalam kurun waktu 10 tahun, itu belum tentu, ya. Sampai sekarang aja belum banyak antibiotik baru yang ditemukan ya, karena cukup sulit untuk penemuan obat baru ini. Jadi makanya ini perlu kita jaga bersama ya terkait resistensi. Kemudian yang kedua ada pemborosan sumber daya ya. Pemborosan sumber daya ini karena apa ya? Karena kasus infeksi nosokomial ini kan otomatis dia akan lebih banyak atau lebih butuh obat lain ya. Jadi lebih banyak membutuhkan obat, alat medis, kemudian tenaga kesehatan, dan waktu rawatnya menjadi lebih panjang. Nah, ini akan menghabiskan anggaran kesehatan yang seharusnya dapat digunakan untuk pelayanan lain ataupun pencegahan penyakit, malah justru untuk infeksi saja. Nah, ini kan pemborosan sumber daya. Kemudian sistem kesehatan ini juga dampaknya pada sistem kesehatan adalah penurunan kepercayaan publik ya terhadap sistem kesehatan. Jadi kalau misalkan masyarakat ini tahu kalau misalkan rumah sakit ini punya angka infeksi nosokomial yang tinggi, otomatis apa? Ya masyarakat jadi tidak percaya ya terhadap layanan kesehatan ya. Jadi ini akan berdampak pada pemanfaatan fasilitas kesehatan dan juga reputasi institusi dan juga efektivitas layanan secara umum. Ini dampaknya cukup besar ya kalau misalkan infeksi nosokomial ini tidak dikendalikan. Selanjutnya, selanjutnya kita akan beralih ke peran tenaga kefarmasian. Jadi adik-adik di sini sebagai calon tenaga kefarmasian, calon apoteker, ini perlu mengetahui ya peran adik-adik dalam infeksi nosokomial ini. Yang pertama adalah ASP ya. Jadi secara global ada yang namanya ASP atau Antibiotic Stewardship Program ya. Jadi di sini farmasi itu memang punya peran sentral ya dalam ASP. Jadi adik-adik diharapkan itu mampu untuk memastikan penggunaan antibiotik ini digunakan secara aman, tepat, dan juga efektif ya. Mulai dari pemilihan antibiotik yang rasional. Nah, kalau pemilihan antibiotik yang rasional ini biasanya dipilihkannya berdasarkan jenis infeksinya harus tepat. Kemudian ada yang namanya pola kuman rumah sakit atau antibiogram. Terus harus disesuaikan juga dengan riwayat dan juga faktor klinis dari pasien ya. Ini disesuaikan keamanan dan ketepatannya untuk pasien. Kemudian yang kedua adalah dipastikan lagi dosis, rute, dan juga durasinya ini tepat ya. Jadi terutama pada pasien anak dan lansia ya, ini kan untuk dosis, rute dan rute ini sangat penting biasanya. Kalau misalkan untuk anak-anak biasanya berdasarkan berat badan ya untuk perhitungan dosisnya. Kemudian ada juga nih yang ketiga review kultur dan juga deeskalasi ya. Jadi review kultur itu dia mengkonfirmasi ya kesesuaian antibiotik ya dengan hasil kulturnya ya. Kemudian juga di sini ada deeskalasi. Nah, deeskalasi itu mengganti antibiotik yang broad spectrum, jadi yang spektrum luas, itu ke spektrum yang lebih spesifik ya. Jadi biasanya penggunaan dari antibiotik yang empiris ke antibiotik definitif ya. Jadi menggunakan antibiotik itu sesuai dengan hasil kulturnya dan juga sesuai dengan hasil sensitivitas antibiotiknya. Kemudian yang kedua ya, setelah ASP ini ada juga peran kalian dalam pengawasan penggunaan alat kesehatan dan juga infus. Jadi memastikan bahwa teknik aseptik dalam pembuatan dan pemberian IV administer itu adalah tepat ya. Biasanya di sini di instalasi farmasi terutama. Nah, di penyiapan IV admixture itu atau pencampuran obat infus itu kan menggunakan teknik aseptik, jadi perlu yang namanya LAF ya, laminar airflow, kemudian harus menggunakan APD yang lengkap, dan juga bekerjanya sesuai dengan SOP agar apa? Agar mencegah kontaminasi mikroba ini pada obat steril yang sedang dicampur atau yang sedang disiapkan. Gitu.
Kemudian yang ketiga, adik-adik juga berperan dalam manajemen obat steril dan logistik. Nah, ini terkait juga dengan sterilisasi dan penyimpanan obat-obatan injeksi ya. Jadi adik-adik diharapkan mampu ya menjamin obat steril itu disimpan pada suhu dan kondisi yang tepat. Kemudian memastikan juga bahwa wadah atau obat infus ini dalam kondisi yang baik. Dan juga ini ya, kalau dalam logistik biasanya melakukan kontrol first in first out, first expire first out, gitu. Dan mencegah penggunaan produk kadaluarsa ataupun terkontaminasi. Ya, jadi perlu memastikan di sini. Kemudian yang ketiga, edukasi tenaga kesehatan. Jadi adik-adik kan nanti akan bekerja dengan tenaga kesehatan yang lainnya tuh berkolaborasi. Nah, itu bisa saling mengedukasi ya. Kalau untuk teknik cuci tangan memang perlu, tapi biasanya untuk semua tenaga kesehatan sudah bisa lah ya. Tapi yang perlu biasanya di sini di-highlight adalah rasionalisasi penggunaan antibiotik ya. Jadi perlu edukasi kepada tenaga kesehatan. Jadi rasionalisasi antibiotik ini apa aja yang perlu dipastikan? Ya, biasanya adalah kapan antibiotik itu diperlukan ya. Kemudian kira-kira mana antibiotik yang tidak diperlukan. Kemudian mana obat-obatan yang berisiko resistensi akibat overuse ataupun terlalu sering digunakan. Nah, itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah pelaporan dan monitoring dari infeksi nosokomial. Nah, ini bekerja sama ya dengan Komite Pencegahan Infeksi kalau di rumah sakit. Ya. Jadi kerjasamanya di sini biasanya adik-adik akan bekerja dalam tim untuk menangani infeksi nosokomial yang dikarenakan ini ya, apa namanya, tadi patogen-patogen yang memang banyak di rumah sakit ataupun di area fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi di sini adik-adik bisa membantu merancang kebijakan untuk pencegahan infeksi. Kemudian juga dapat memastikan rantai pasok dari obat steril itu aman. Terus juga adik-adik bisa memberikan masukan terkait resistensi ya. Dan juga membantu untuk memahami pola penggunaan antibiotik yang tepat itu seperti apa. Gitu. Ya. Itu adalah peran kalian nanti dalam pengendalian infeksi nosokomial. Nah, kemudian ini adalah pencegahan ya. Pencegahan infeksi nosokomial ini terbagi jadi 3. Jadi ada pencegahan yang primer, ada sekunder, dan juga tersier ya. Pencegahan yang pertama itu adalah pencegahan primer. Kalau pencegahan primer ini tujuannya untuk menghindari terjadinya infeksi sejak awal, jadi dari awal ya. Ini biasanya adalah strategi yang paling efektif dan paling utama. Ya. Yang pertama, pencegahan primer itu ada cuci tangan. Nah, cuci tangannya ini biasanya di 5 waktu sesuai dengan arahan ataupun anjuran dari WHO, yaitu sebelum menyentuh pasien. Kemudian sebelum melakukan prosedur aseptik, kemudian setelah terpapar cairan tubuh, ya. Kemudian kalau yang tadi yang pertama ya, sebelum menyentuh pasien itu dia untuk mencegah transfer mikroorganisme dari petugas kepada pasien ya. Kemudian tadi yang kedua itu sebelum prosedur aseptik itu misalkan saat pemasangan infus, pemasangan kateter, penanganan luka, nah itu harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian tadi ada setelah terpapar cairan tubuh. Nah, cairan tubuhnya ini bisa berbagai macam ya, seperti darah, urin, muntahan ya. Jadi untuk mencegah mikroorganisme itu pindah dari pasien ke lingkungan. Kemudian setelah menyentuh pasien. Nah, setelah menyentuh pasien ini untuk melindungi tenaga kesehatan dan pasien berikutnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien ini juga perlu cuci tangan. Ya. Jadi lingkungannya itu bisa alat medis, meja instrumen, ataupun monitor. Nah, itu perlu cuci tangan. Karena memang cuci tangan itu bisa mengurangi infeksi nosokomial hingga 40-60% kejadiannya ya. Jadi memang dijadikan pilar utama untuk pengendalian infeksi nosokomial. Kemudian setelah cuci tangan, yang kedua adalah bundles pencegahan. Nah, bundles ini maksudnya apa? Jadi bundle ini maksudnya adalah paket intervensi.
Jadi paket intervensi ini biasanya dilakukan konsisten dan simultan ya, untuk hasilnya maksimal. Jadi ada VAP bundle, ada klepsi bundle, Pauti bundle, dan SSI bundle. Jadi pencegahannya itu macam-macam. Kayak misalkan contohnya tadi yang VAP ya, berarti harus elevasi kepala 30-45 derajat, harus oral hygiene, kemudian harus disegerakan untuk kesiapan ekstubasi. Kemudian yang ketiga ada standar precaution. Nah, standar precaution ini adalah langkah dasar ya, dia untuk mencegah penularan infeksi itu dari pasien ke tenaga kesehatan ataupun sebaliknya. Yang pertama adalah penggunaan APD lengkap, gloves, masker, gown atau apron itu perlu ya digunakan. Jadi untuk menurunkan risiko paparan infeksi. Kemudian menerapkan etika batuk ya, dan juga selalu menjaga kebersihan lingkungan ya. Jadi kebersihan lingkungan ini harus dijaga dengan apa? Yang pertama, misalkan ada permukaan di area fasilitas pelayanan kesehatan itu harus didisinfeksi secara rutin. Kemudian harus ada pengelolaan limbah ataupun limbah medis dengan benar, dan juga tadi ya, kebersihan alat medis harus dipastikan secara rutin. Kemudian itu tadi adalah yang primer, sekarang kita masuk ke sekunder. Nah, kalau yang sekunder ini yang pertama ada surveillance rutin. Kalau surveillance rutin ini biasanya, surveillance itu kalau misalkan adik-adik belum tahu, jadi surveillance itu kegiatan untuk memantau ya. Jadi pemantauannya ini secara sistematis memantau kejadian infeksi nosokomial ini secara sistematis. Mulai dari pengumpulan data, kemudian juga analisis, nanti ada pelaporan juga biasanya. Nah, surveillance ini perlu dilakukan secara rutin ya, dan data-data yang diperlukan itu cukup banyak biasanya. Jadi mulai dari jenis infeksi, lokasi infeksinya, patogen penyebabnya, unit perawatannya itu di ruangan mana, tanggal onsetnya, dan faktor risiko yang terlibat itu apa saja, itu dicatat ya. Kemudian nanti dari hasil catatan itu akan dilakukan analisis, kemudian nanti akan dilaporkan hasilnya. Nanti laporan inilah yang akan ditindaklanjuti. Jika memang ada yang perlu diperbaiki, mungkin nanti akan ada perubahan kebijakan yang baru. Seperti itu. Kemudian ada audit kepatuhan cuci tangan, ya. Audit kepatuhan cuci tangan, dan juga ada monitoring penggunaan antibiotik, ya. Jadi kalau pencegahan sekunder ini biasanya dilakukannya tuh tujuannya untuk mendeteksi, menganalisis, dan juga memperbaiki ya kejadian infeksi untuk meningkatkan keselamatan pasien. Nah, tapi kalau yang pencegahan tersier, ini contohnya adalah penata laksanaan yang cepat dan tepat dan juga isolasi pasien tertentu. Nah, kemudian ini adalah investigasi dan juga monitoring. Nah, tadi ya kita sudah bahas sedikit terkait surveillance tadi. Nah, kalau surveillance ini dia ada yang aktif, ada yang pasif ya. Jadi kalau yang aktif itu biasanya surveillance-nya ini dilakukan oleh petugas pengendali infeksi secara langsung. Kemudian data yang dikumpulkan itu berdasarkan hasil observasi dan juga hasil pemeriksaan atau peninjauan dari rekam medis, dan juga dia konfirmasi langsung ke unitnya. Ya. Tapi kalau yang surveillance pasif, ini dia biasanya hanya mengandalkan laporan-laporan yang ada di unit-unit pelayanan. Ya. Dan biasanya kalau untuk yang pasif ini cenderung lebih mudah dilakukan ya. Tapi walaupun dia mudah dilakukan, tapi minusnya adalah surveillance pasif ini sering kurang lengkap ataupun datanya itu tidak update. Jadi akan lebih baik kalau surveillance ini sebenarnya dilakukan keduanya. Jadi ada surveillance aktif dan pasif ini dilakukan keduanya bersamaan. Gitu. Kemudian setelah surveillance ini kita bisa melakukan adanya indikator kinerja ya. Nah, indikator kinerja ini apa aja?
Jadi yang namanya juga indikator. Jadi kalau indikator ini dia digunakan untuk mengukur ya keberhasilan program pencegahan infeksi dan juga untuk memantau kualitas pelayanannya. Ya, misalkan yang pertama nih ada angka kejadian infeksi nosokomial per 1.000 hari dari pasien, per 1.000 pasien per hari, mohon maaf. Jadi ini nanti ada rumus untuk menghitungnya biasanya deh. Menghitung frekuensi infeksinya dalam satu periode waktu yang tertentu, nanti akan dijumlah total hari perawatannya berapa. Nah, nanti dengan indikator seperti ini nanti biasanya akan lebih memudahkan rumah sakit ya untuk membandingkan performa antar unit ataupun antar waktu. Ya. Kemudian indikator kinerja yang kedua adalah tingkat kepatuhan dari hand hygiene. Ya. Jadi kepatuhan dari 5 five moments dari WHO tadi. Kemudian juga biasanya tingkat kepatuhan ini idealnya rumah sakit itu dia dianggap patuh dalam melakukan hand hygiene jika hasil indikator atau hasil kinerjanya itu lebih dari 80% kepatuhannya. Ya. Kemudian ada tingkat kepatuhan penggunaan APD. Nah, ini juga ya. Jadi diukur nih apakah tenaga kesehatan itu setiap melakukan tugasnya ataupun intervensi kepada pasien betul nggak menggunakan APD tadi sesuai dengan SOP. Nah, kemudian investigasi yang selanjutnya kita bisa menggunakan root cause analysis. Jadi menganalisis akar masalahnya. Ini bisa menggunakan diagram tulang ikan fishbone itu, sama menggunakan 5 why. Jadi menggunakan pertanyaan kenapa, mengapa, sampai 5 kali. Jadi sampai ditemukan akar masalahnya itu apa, gitu ya. Jadi misalkan kalau yang 5 why analysis itu kan tadi menggunakan mengapa ya. Contohnya nih misalkan kita pengen tahu mengapa sih terjadi klepsi tadi ya atau VAP gitu. Oh, kalau klepsi mungkin karena dressingnya kotor gitu. Oh, sudah dapat nih. Oh, mungkin karena dressing kotor ya. Terus why yang kedua adalah tanyakan lagi. Kenapa sih mengapa dressing ini kotor ya? Oh, ada jawabannya. Oh, tidak diganti rutin. Nah, nanti akan ada pertanyaan ketiga, mengapa tidak diganti rutin gitu. Oh, mungkin karena jadwalnya tidak dipatuhi. Gitu. Ditanyakan lagi, kenapa jadwalnya tidak dipatuhi? Oh, karena perawatnya ini overload kerjaannya gitu ya. Nah, nanti ditanya lagi, mengapa overload? Nah, oh mungkin karena jumlah stafnya kurang. Nah, berarti kan sudah tahu nih, Dek. Berarti bisa disimpulkan nih terjadinya klepsi tadi itu dikarenakan jumlah stafnya kurang. Nah, dengan demikian bisa dilakukan ini ya, apa namanya, perubahan. Misalkan, oh berarti akar masalahnya tadi adalah jumlah staf yang kurang, maka untuk mengatasi klepsi tadi mungkin bisa ditambahkan jumlah stafnya yang sesuai gitu ya. Maka jika jumlah stafnya sesuai, beban kerjanya juga sesuai, otomatis akan patuh dengan jadwal dan juga nanti otomatis akan naik ke sumber masalah tadi ya. Jadi sumber masalah tadi dia juga dapat teratasi. Nah, tadi adalah investigasi dan monitoring dari infeksi nosokomia. Nah, ini adalah referensi yang digunakan ya, cukup banyak sebenarnya di sini referensinya. Tapi kalau untuk yang berbahasa Indonesia, adik-adik bisa merujuk pada ini. Dari Kemenkes tahun 2020 ada pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan dari Kemenkes RI. Nah, ini terakhir saya temui masih di tahun 2020. Nah, jadi bisa digunakan ya, ya untuk referensi dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan ini. Tapi kalau mau lebih beragam ada yang dari berbagai macam ya. Ada dari WHO, ada dari NHSN juga ada. Oke. Nah, untuk materi pertama kita selesai ya. Kita akan masuk ke materi yang kedua. Sebelum masuk ke materi yang kedua, ini saya bukakan dulu ya presensi untuk yang kedua.
Oke, untuk materi kedua sudah saya buka kelasnya. Silakan adik-adik bisa sambil presensi terlebih dahulu. Sambil saya bukakan materinya. Bentar. Oke. Materi yang kedua sudah terlihat, Kak, Dek? Sudah, Ibu. Oke, Sudah, Ibu. sudah ya. Nah, kalau materi yang kedua ini terkait komunikasi efektif ya. Jadi adik-adik mungkin sudah banyak berlatih atau menerapkan ya mungkin di mata kuliah sebelumnya terkait komunikasi efektif ini. Jadi nanti mungkin tidak terlalu banyak bahasannya. Nah, kita mulai untuk capaian pembelajarannya dalam komunikasi efektif ini ya. Jadi adik-adik diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep komunikasi efektif ini yang berkaitan dengan keselamatan pasien ya. Kemudian juga mengidentifikasi risiko keselamatan pasien ini akibat komunikasi yang buruk ya. Kemudian juga mengaplikasikan teknik komunikasi yang efektif dalam praktek kefarmasian dan juga dalam kolaborasi ya, komunikasi antar profesi. Ya. Jadi yang pertama nih, kalau kita tahu komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif ini sebenarnya dia juga sebagai salah satu pilar utama. Jadi sangat penting ya dalam patient safety atau keselamatan pasien. Karena apa? Karena jika ada kesalahan komunikasi yang disebabkan karena mungkin berbagai macam faktor yang akan kita bahas ya, ini akan menyebabkan apa? Bisa adverse events, medication error, dan juga near miss ya. Nah, mungkin kalau adverse events dan juga medication error adik-adik mungkin sudah pernah tahu ya. Mungkin yang agak asing yang near miss. Nah, kalau yang near miss ini berarti ini kejadiannya baru potensi. Jadi baru berpotensi terjadi kesalahan ataupun apa namanya suatu hal yang bisa mengancam keamanan dari pasien, tapi ini belum terjadi. Tuh. Jadi perbedaannya itu, kalau adverse event dan medication error kan mungkin ada yang sudah kejadian, tapi kalau near miss ini bagaimana kita mencegahnya, karena ini adalah potensi yang belum terjadi. Nah, sebagai farmasis atau sebagai tenaga kefarmasian ataupun apoteker, biasanya apoteker sebagai tenaga kesehatan ini kan terlibat langsung ya dalam penggunaan ataupun dalam pengobatan. Jadi di sini apoteker harus mampu ya memastikan bahwa informasi ini ditransmisikan ataupun disampaikan secara jelas, secara lengkap, logis dan dapat dipahami ya. Dapat dipahami oleh pendengarnya, ini bisa pasien maupun tenaga kesehatan lain karena tadi ya akan ada komunikasi ke pasien dan juga komunikasi antar profesi gitu. Bagaimana sih peran komunikasi ini dalam keselamatan pasien? Ya, ini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah mengurangi medication error, ya, karena komunikasi yang buruk itu bisa menyebabkan kesalahan. Salahnya bisa salah obat, ya, salah dosis, salah pasien, ya, ataupun itu ya kegagalan untuk menyampaikan alergi, ya. Dan juga ada instruksi pemberian obat yang mungkin kurang jelas di sini. Ya. Misalkan tadi yang salah dosis. Nah, kalau salah dosis itu mungkin bisa jadi karena adanya instruksi dari dokter yang kurang jelas, makanya salah dosis. Kemudian misalkan tadi ada instruksi pemberian obat yang kurang jelas, sehingga apa? Oh, pasien salah memahami etiket obat. Jadi apa namanya? Salah memastikan ataupun salah memahami etiket obat, otomatis obat yang diminum pun jadi salah ya. Kalau misalkan kelebihan bisa overdose, kalau kurang malah jadinya subdose, ya, jadi tidak efektif. Kemudian ini tadi kegagalan menyampaikan alergi. Nah,
jangan sampai lupa nih, karena tadi kalau misalkan pasien ada alergi obat tertentu, kemudian adik-adik memberikan obat tersebut, ya, otomatis pasien nanti akan terjadi alergi ya. Nah, ini makanya perlu teknik komunikasi yang sesuai ya. Kemudian selanjutnya meningkatkan transisi perawatan. Jadi memang farmasi ini berperan penting ya saat kalau dalam di rumah sakit terutama rawat inap ini ada serah terima shift, kemudian ada discharge counseling. Jadi konseling pasien rawat inap yang akan pulang. Jadi biasanya yang dikonselingkan itu adalah obat pulangnya. Nah, kalau misalkan ada yang perlu kepatuhan, nanti dicatat ya, bagaimana cara minum obatnya, bagaimana jadwal penggunaan obatnya. Kalau misalkan ada obat-obatan yang perlu, mungkin obat-obatan yang cara penggunaannya khusus, berarti perlu adanya penjelasan, ya, adanya penjelasan. Kemudian yang ketiga ada transisi ya dari rawat inap ke rawat jalan. Yang tadi mirip seperti discharge counseling sebenarnya. Ya. Kemudian yang terakhir ada koordinasi dengan dokter atau perawat terkait terapi yang baru digunakan ataupun adanya penghentian dari obat yang sudah digunakan. Ya. Kemudian yang ketiga penguatan kolaborasi interprofesi ya. Jadi komunikasi yang baik itu nanti dapat meningkatkan koordinasi timnya akan jadi lebih baik. Kemudian kecepatan pengambilan keputusannya akan lebih cepat. Kemudian kepatuhan terhadap SOP dan protokol itu nanti juga akan lebih baik ya. Dan akan ada terjadinya efisiensi alur pelayanan obat. Jadi lebih efisien ya alur pelayanan obatnya. Nah, ini adalah contoh hambatan komunikasi yang sering terjadi ya. Biasanya kalau pada pasien ya, penggunaan istilah medis atau farmasi yang tidak dipahami pasien. Nah, ini perlu diperhatikan juga deh. Nanti kalau misalkan komunikasi kepada pasien berarti menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Nah, kalau misalkan adik-adik mau menggunakan bahasa medis, nanti kalau misalkan dengan tenaga kesehatan lain boleh, tapi kalau pada pasien jangan ya. Kemudian yang kedua, instruksi verbal yang tidak jelas ya. Jadi memang harus menggunakan instruksinya itu memang harus jelas. Gitu. Kemudian yang ketiga ada gangguan lingkungan kerja ya, seperti noise, mungkin saat ramai mungkin ya. Kemudian jadi suaranya mungkin tidak terlalu jelas didengar oleh pasien. Kemudian ada waktu yang sibuk, mungkin saat pasien sedang banyak-banyaknya, sedang tinggi-tingginya gitu ya, ataupun adanya gangguan lainnya. Nah, kemudian ada juga ini hambatan komunikasinya karena adanya dokumentasi yang tidak lengkap ataupun tidak konsisten. Kemudian juga adanya perbedaan persepsi antar profesi dan juga adanya ini ya budaya saling menghargai dalam tim itu kurang. Jadi hambatannya cukup banyak ya memang kalau misalkan dalam komunikasi. Selanjutnya, nah, ini adalah prinsip dari komunikasi yang efektif ya. Jadi yang utama dia harus jelas, akurat, kemudian dia tepat waktu dan juga konsisten ya. Jelas nih, di sini maksudnya apa? Nah, jadi hindari singkatan yang tidak standar. Jadi kalau misalkan adik-adik mau berkomunikasi, kemudian mau berkomunikasi dengan singkat, gunakanlah singkatan-singkatan yang standar, yang dalam artian singkatannya itu bisa dipahami oleh semua orang yang membaca ataupun mendengarkan gitu ya. Biasanya kalau singkatan itu lebih ke tulisan ya. Jadi kalau misalkan ada seperti apa ya? Seperti contohnya kalau misalkan membuat SOAP pada catatan perkembangan pasien terintegrasi di rumah sakit. Nah, itu gunakanlah kalau misalkan mau menggunakan bahasa yang singkat, gunakanlah singkatan yang bisa dipahami oleh semua orang yang membaca CPPT tersebut, gitu ya. Kemudian bisa menggunakan bahasa yang sederhana, terutama ini untuk
berkomunikasi kepada pasien ya. Kemudian juga jika menggunakan instruksi tertulis itu harus lengkap ya. Misalkan dari nama obatnya, kekuatan, dosis, rute, frekuensi, sama durasinya. Karena jika ada kesalahan otomatis nanti ini ya, ataupun ada yang tidak jelas, tidak tertulis dengan lengkap, otomatis nanti pelayanan kepada pasien akan lebih lama gitu. Karena perlu ada konfirmasi ke sana, ke sini gitu ya. Harus ada pengecekan. Kemudian yang kedua akurat ya. Nah, akurat ini jadi informasi ini tidak ambigu ya. Jadi informasinya ini akurat, tidak ambigu. Jadi yang kedua adalah mengecek ulang data pasien ya. Jadi mengecek ulang data pasien terkait nama, tanggal lahir, alergi obat, dan riwayat. Ini untuk mengkonfirmasi ulang agar tepat. Kemudian yang ketiga tepat waktu. Nah, kalau tepat waktu ini biasanya, jadi kan biasanya ada informasi kritis yang perlu disampaikan kepada pasien ya. Contohnya seperti interaksi obat yang serius. Nah, ini harus disampaikan dengan segera. Karena kan memang kalau misalkan kepada pasien ataupun berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain, itu kan waktunya terbatas ya. Jadi bagaimana dalam waktu yang terbatas itu informasi yang kritis atau penting itu bisa disampaikan terlebih dahulu atau lebih segera ya, agar tidak terlewat. Kemudian ada dokumentasi dilakukan itu sesegera mungkin agar tidak terlupa dan terlewat juga. Jadi memang ini pentingnya ya, harus jelas, akurat, dan juga bisa menggunakan waktu itu dengan seefisien mungkin. Kemudian yang terakhir, konsisten ya. Jadi di sini semua staf farmasi itu biasanya menggunakan format komunikasi yang sama agar mudah dipahami. Jadi tiap staf farmasi yang akan menuliskan SOAP misalkan, jadi punya standar-standar tertentu. Jadi saat dibaca oleh tenaga kesehatan lain ataupun staf farmasi lainnya itu bisa mengikuti, gitu ya, bisa memahami. Dan juga mengikuti SOP komunikasi antar profesi. Nah, ini tergantung lagi tiap fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, kalau misalkan memang di rumah sakitnya ada SOP terkait komunikasi antar profesi, maka ikutilah SOP yang sudah dibentuk dari rumah sakit tersebut. Jadi bisa jadi nih SOP antar satu rumah sakit dengan rumah sakit lain itu berbeda tuh bisa saja terjadi ya. Jadi di sini utamanya itu mengikuti SOP yang berlaku di tempat tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah teknik komunikasi efektif ya. Mungkin adik-adik pernah mengetahui SBAR ya namanya. SBAR ini salah satu teknik komunikasi juga yang cukup banyak digunakan ya di rumah sakit. Jadi SBAR ini adalah singkatan dari S-nya adalah situation, kemudian B-nya adalah background, A-nya assessment, R-nya recommendation. Nah, dalam S-nya situation itu, maka adik-adik perlu menjelaskan masalah yang sedang terjadi. Kemudian nanti di bagian background ini nanti akan memberikan informasi latar belakang yang relevan, ya, memberikan informasi latar belakang relevan dengan situasi yang sedang terjadi. Kemudian asesmennya atau yang A-nya itu untuk menyampaikan analisisnya atau temuan dari farmasi. Kemudian rekomendasi adalah tadi sampaikan rekomendasi saran atau tindakan yang diharapkan. Contohnya nih ya, mas mau contoh biar mudah dipahami. Misalkan situasinya atau permasalahannya. Oh, pasien A ini mengalami reaksi alergi ya setelah pemberian antibiotik amoxicillin. Background-nya apa nih? Atau latar belakangnya? Informasi latar belakangnya adalah, oh ada catatan bahwa pasien ini punya riwayat alergi penisilin sebelumnya. Oke, kemudian A-nya. Berarti ini assessment-nya. Oh, berarti akan
diduga nih pasien ini kalau misalkan tetap mendapatkan amoxicillin, maka dia akan terjadi reaksi hipersensitivitas yang sama seperti sebelumnya. Maka R-nya apa di sini recommendation-nya? Oh, berarti mohon konfirmasi alternatif antibiotik yang lain ya, golongan lain selain yang mirip dengan amoxicillin. Seperti itu. Misalkan juga, ini contoh lain, misalkan S-nya adalah situasinya, oh pada pasien B misalkan di bed 12 itu menggunakan warfarin sama metronidazole bersamaan gitu. Kemudian background-nya. Tapi background-nya ini, oh pasien ini sedang dalam terapi infeksi intraabdomen dengan INR-nya misalkan 1,2 kemarin. Nanti assessment-nya adalah, oh iya ternyata metronidazole ini ada interaksinya ya dengan warfarin, dia dapat meningkatkan efek warfarin gitu. Berarti rekomendasinya apa? Oh perlu dipantau berarti INR-nya, karena kan tadi efek warfarinnya meningkat, otomatis kita perlu memantau INR-nya lebih sering gitu ya. Kalau misalkan diperlukan nanti akan diberikan penyesuaian dosis dari warfarinnya gitu. Kalau misalkan memang terbukti efek warfarinnya meningkat. Jadi kalau esber ini memang cukup umum ya digunakan di rumah sakit. Jadi contoh-contohnya akan sangat banyak. Ini teknik yang pertama tadi, kemudian teknik yang kedua ini adalah teach back method. Nah, teach back ini biasanya digunakannya saat memberikan edukasi ke pasien ya. Jadi langkah-langkahnya itu mulai dari ini, menjelaskan obat itu dengan bahasa yang mudah dimengerti atau yang sederhana ya. Kemudian yang kedua, minta pasien untuk mengulang dengan kata-katanya sendiri atau pemahamannya sendiri. Jadi misalkan dibilang ya, oh ibu, bapak boleh diulang bagaimana cara menggunakan insulin ini, gitu ya. Nanti saat pasien itu mengulang penjelasannya, nanti adik-adik akan menilai, oh sudah sesuai belum sih, atau sudah tepat belum sih yang dimengerti oleh pasien ini dengan yang kita sampaikan itu sudah sesuai atau belum gitu. Semisal ada yang sesuai ataupun keliru, langsung diintervensi ataupun langsung diberikan penjelasan saat itu juga. Kemudian kalau misalkan sudah diberikan atau diluruskan ya pasien, kalau misalkan ada kesalahpahaman, nanti pasien diminta lagi untuk menjelaskan dengan kata-katanya sendiri. Jadi bagaimana kita itu teach back method ini memastikan bahwa pasien itu benar-benar mengerti dengan apa yang kita sampaikan, gitu. Dan memang terbukti ya di metode teach back ini dia menurunkan medication error memang pada pasien dengan terutama pasien-pasien penyakit kronis ya. Kemudian yang ketiga, nah ini teknik komunikasi efektif yang ketiga adalah hak pasien dalam pemberian obat ini. Jadi ada 5 hak pasien dalam pemberian obat dan apoteker itu harus memastikan bahwa pasien itu tepat nih. Jadi tepat pasien, obat itu tepat untuk pasien tersebut, kemudian tepat obat, kemudian juga tepat dosis, rute, dan waktunya. Jadi di sini hak pasien ini kalau digabungkan dengan komunikasi yang efektif dapat menghindari misinterpretasi. Jadi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan obat ya pertama. Nah, kemudian yang keempat ini ada check back ya. Yang keempat close loop dulu ya, close loop. Close loop communication. Nah, biasanya close loop communication ini teknik yang penting dalam tim kesehatan. Jadi dia ada alurnya ya. Jadi mulai dari pengiriman pesan, kemudian ada penerima mengulang kembali, sama ada mengonfirmasi. Jadi ada memberikan instruksi, mengulang kembali, dan mengkonfirmasi di sini komunikasinya. Jadi contohnya misalkan farmasi kepada perawat misalkan. Farmasinya bilang, oh tolong berikan ini dong 1 vial meropenem IV tiap 8 jam gitu. Nanti perawatnya mengkonfirmasi gitu ya, atau mengulang kembali gitu ya.
oh baik, 1 vial meropenem intravena tiap 8 jam ya, gitu. Nanti farmasinya mengkonfirmasi dari pengulangan tersebut. Oh iya betul, terima kasih, gitu. Jadi itu adalah metode closed loop ya. Jadi mulai dari memberikan instruksi, nanti yang menerima instruksi itu akan mengulang kembali, kemudian yang memberikan instruksi ini akan mengkonfirmasi, gitu. Kemudian yang kelima ini ada check back. Nah, kalau check back ini biasanya check back verification ini digunakan untuk memastikan ya instruksi kritis seperti perubahan dosis ya. Contohnya misalkan farmasi kepada perawat nih bilang INR pasien ini 3,5, dosis warfarinnya ini ditahan dulu ya, jadi jangan diberikan dulu ya. Terus nanti perawatnya menyampaikan, oh iya baik, warfarinnya untuk hari ini akan ditahan dulu ya. Terus nanti farmasinya akan memberikan respon lagi, oh iya betul. Jadi biasanya kalau check back ini memastikan instruksi kritis itu seperti perubahan dosis itu agar tepat. Kemudian yang keenam. Nah, kalau yang keenam ini singkatan ya, IDET. Ini singkatan dari knowledge, kemudian introduce, duration, explanation, and thank you. Nah, ini biasanya digunakan untuk meningkatkan pengalaman pasien ya. Misalkan knowledge. Nah, knowledge ini biasanya bisa diawali dengan menyapa pasiennya. Misalkan, selamat pagi Bapak, Ibu, apa kabar? Gitu. Kemudian yang kedua, introduce ya. Jadi introduce ini adik-adik memperkenalkan diri. Misalkan adik-adik apoteker, oh iya saya apoteker Septi yang bertugas hari ini. Kemudian nanti ada bagian duration selanjutnya. Nah, kalau duration ini jadi disampaikan kira-kira apoteker ini atau kita ini butuh menyampaikan informasi itu berapa lama. Misalkan disampaikan, oh iya Bapak Ibu, ini kita akan konseling obat terlebih dahulu ya, mungkin sekitar 5-10 menit gitu ya. Jadi ditanyakan juga kira-kira berkenan nggak dengan durasi 5-10 menit itu untuk pemberian edukasi. Kemudian ada explanation. Nah, ini explanation berarti penjelasan ya. Jadi dijelaskan informasi apa saja yang penting untuk diketahui pasien itu dijelaskan dengan jelas. Kemudian terakhir adalah thank you. Jadi mengucapkan terima kasih. Ya. Nah, ini biasanya IDET ini untuk meningkatkan apa ya? Kepercayaan pasien dan juga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap obatnya, terhadap pengobatannya. Nah, ini biasanya komunikasi farmasi kepada pasien ya. Biasanya isi informasinya yang wajib disampaikan tuh apa saja. Nanti adik-adik mungkin sudah cukup paham lah ya, mulai dari nama obat, indikasi atau fungsinya, dosis ya. Dosisnya itu dia berapa miligram. Jadi dosis itu disebutkan dia satuannya apa, miligram kah, unit atau apa. Kemudian cara pakainya seperti apa. Apakah ditelan langsung gitu kah? Apakah ada yang perlu di apa namanya? Dilakukan dulu ke dalam air baru diminum atau seperti apa? Kan berbagai macamnya. Kemudian waktu penggunaannya, nanti terutama waktu penggunaannya itu kapan saja. Misalkan 3 kali sehari gitu. Tapi kalau antibiotik biasanya kita akan lebih strict ya penggunaannya. Misalkan 3 kali sehari berarti 24 jam dibagi 3. Oh, berarti 8 jam. Berarti penggunaan obat ini, misalkan amoxicillin itu bisa diminum tiap 8 jam. Kalau misalkan pasien masih sulit mengerti untuk tiap 8 jam itu seperti apa, bisa dibuatkan contoh jadwal minum obat itu seperti apa. Oh, misalkan kita start mulai dari uh, jam berapa? Berapa biasanya deh? Misalkan dari jam 5 pagi. Nah, kemudian nanti minum lagi berarti jam 1 siang. Nanti selanjutnya minum lagi jam 9 malam, kayak gitu. Jadi diberikan penjelasan yang mudah dimengerti. Kemudian lama pengobatan atau durasinya. Misalkan kalau antibiotik itu, oh berarti ini digunakannya sampai habis ya. Gitu. Jadi walaupun pasien sudah merasa sembuh, digunakan obatnya sampai habis. Tapi kalau ada obat-obatan seperti obat-obatan nyeri, oh kalau nyeri kan kalau perlu, berarti ini diminum obatnya kalau nyeri saja ya. Kalau misalkan sudah merasa membaik, berarti obatnya bisa dihentikan. Kemudian efek sampingnya perlu diwaspadai. Efek samping yang perlu diwaspadai ini biasanya kan tiap obat itu cukup banyak ya efek sampingnya.
Jadi yang perlu disampaikan itu tidak semua efek samping, hanya efek samping yang mungkin kejadian itu cukup sering terjadi. Jadi yang berpotensi terjadi atau yang potensial ya, yang persentasenya lebih dari 10% atau yang kategorinya itu very common. Itu disampaikan kepada pasien. Jadi kadang kita kalau menyampaikan efek samping kan kadang pasien sudah takut duluan ya. Jadi kadang kita menyampaikan efek samping ini bisa disampaikan tanpa menyebutkan efek samping. Maksudnya gimana? Jadi misalkan oh kita tahu penggunaan amlodipin misalkan dapat menyebabkan apa? Efek sampingnya, edema perifer gitu ya. Ya udah disampaikan aja, Bapak, Ibu, kalau misalkan memang setelah menggunakan amlodipin ini ternyata nanti ada mengalami bengkak mungkin di kaki, nanti bisa disampaikan kepada saya ya gitu. Nah, kita kan bisa menyampaikan potensi efek samping tanpa menyebutkan itu adalah efek samping kan. Nah, itu juga bisa. Jadi di sini memang skill komunikasi ini tiap orang akan berbeda-beda. Jadi harapannya adik-adik ini bisa berlatih ya bagaimana mengasah kemampuan atau keterampilan kalian untuk berkomunikasi. Karena beda ya cara komunikasi kepada pasien, cara berkomunikasi kalian dengan sejawat apoteker misalkan, dan cara kalian berkomunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Kemudian yang kelima, ini ada interaksi obat ataupun makanan. Jadi obat itu kan yang berinteraksi, ada interaksi obat dengan obat, ada obat dengan makanan, gitu ya. Ini perlu disampaikan juga. Kalau misalkan ada yang berpotensi terjadi, disampaikan. Kemudian penyimpanan obat. Nah, ini juga seringkali banyak yang ini ya, banyak yang terlewat. Penyimpanan obat itu seharusnya di mana gitu. Karena kalau misalkan pasien itu tidak paham, khawatiran nanti semua obat ditaruhnya di kulkas gitu ya. Dalam artian apa? Dia takutnya obat sirup gitu ya, obatnya biar lebih awet disimpan di kulkas. Itu kan padahal kan beda-beda ya dek ya. Dan obat-obatan itu juga seperti obat-obatan sirup atau obat-obatan topikal itu kan dia ada BUD-nya ya, ada beyond use date-nya. Nah itu juga bisa disampaikan bagaimana cara penyimpanannya dan waktu simpannya itu berapa lama gitu ya. Misalkan kayak obat tetes mata, seperti obat tetes mata yang steril. Oh, berarti setelah dibuka dia hanya bisa bertahan 30 hari setelah dibuka. Setelah itu bisa langsung dibuang gitu ya. Jadi setelah obat dibuka dia sudah tidak mengikuti lagi expired date-nya. Jadi dia mengikuti BUD-nya atau Biouse Date-nya. Jadi perlu disampaikan, Pak nanti setelah obatnya dibuka ini cuma bisa tahan sampai 30 hari ya. Gitu. Jadi setelah 30 hari nanti obatnya bisa dibuang saja. Gitu. Jangan digunakan lagi. Gitu. Kemudian ini ada tindakan bila dosis terlewat. Nah ini juga ya, kalau misalkan ada pasien yang lupa minum obat, bagaimana cara penanganannya atau pengatasannya gitu. Mungkin langsung diminum saat ingat gitu, selanjutnya nanti seperti apa gitu. Misalkan ini contoh obat-obatan yang rutin, misalkan kontrasepsi oral gitu. Kontrasepsi oral harus diminum setiap hari misalkan. Ternyata pasien ada yang terlewat nih minum obat sehari, berarti gimana? Oh ya udah kalau misalkan masih dalam kurun waktu di hari yang sama, berarti diminumnya saat ingat. Selanjutnya minum seperti biasa. Tapi kalau sudah lebih dari 24 jam, berarti kayak saat di hari dia ingat itu dia minum langsung 2 gitu ya. Untuk mengkompensasi yang sebelumnya dia lupa minum. Nah, kemudian selanjutnya dia minum normal seperti biasa. Jadi disampaikan ya hal-hal yang penting untuk pasien. Kemudian teknik komunikasi yang efektif ya. Nah, tadi menggunakan bahasa yang awam, hindari jargon farmasi ataupun hal-hal yang berbau medis yang sulit dipahami. Kecuali memang kalau misalkan pasiennya itu adalah tenaga kesehatan juga ya nggak masalah ya. Tapi kan kebanyakan pasien ini adalah pasien awam, jadi gunakan aja bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian gunakan materi bantu visual. Nah, ini bisa berupa leaflet, etiket yang jelas, jadi agar lebih mudah ya dipahami. Kemudian juga perhatikan literasi kesehatan pasien ya. Kemudian juga berikan ruang untuk bertanya. Itu juga penting. Jadi kadang pasien ini kadang tuh pasien itu ini ya, malu untuk bertanya. Jadi kalau misalkan adik-adik mungkin di pelayanan juga waktunya terbatas, bisa memberikan nomor telepon kalian ataupun layanan untuk konseling gitu ya yang
dari rumah sakit misalkan. Jadi kalau pasien ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi ke nomor tersebut. Terutama tuh kalau pasien rawat jalan ya. Kalau rawat inap kan bisa ketemu pasiennya langsung, jadi lebih aman sebenarnya. Nah, ini komunikasi farmasi kepada tenaga kesehatan lainnya. Nah, pada situasi seperti ini biasanya komunikasinya formal ya. Jadi misalkan klarifikasi resep yang tidak jelas. Kemudian misalkan ada potensi interaksi obat yang serius. Kemudian adanya kontraindikasi atau alergi, adanya ketidaksesuaian dosis, over ataupun under. Kemudian ada permintaan rekomendasi terapi dan juga ada pelaporan insiden dan juga pelaporan permasalahan yang mungkin terjadi. Oke. Nah, kemudian dokumentasi. Jadi, komunikasi antar tenaga kesehatan itu juga bisa didokumentasikan ya. Biasanya terdokumentasinya di mana? Nah, ini di catatan rekam medis pasien atau kalau sudah ada sistemnya, biasanya ada yang namanya CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi. Jadi, siapapun tenaga kesehatannya yang visite ataupun yang menangani pasien itu, dia akan menuliskan segala hal yang berkaitan dengan pasien tersebut di catatan tersebut. Jadi semua tenaga kesehatan itu bisa melihat perkembangan pasien A, misalkan, itu dari semua tenaga kesehatan. Jadi kita bisa melihat SOAP-nya dari dokter, bisa lihat. Kita bisa lihat SOAP dari perawat, ahli gizi, itu juga bisa lihat. Tapi biasanya yang bertanggung jawab atas pasien tersebut adalah dokternya. Jadi ada yang namanya dokter penanggung jawab pasien. Jadi biasanya nanti dokter itu akan melihat semua catatan dari tenaga kesehatan yang uh, menemui pasien tersebut, nanti dia akan mengevaluasi ya. Termasuk kita juga, kalau misalkan kita memberikan SOAP terkait pengobatan pasien, nanti kita kan akan memberikan assessment dan juga plan ya. Nanti Pak dokter akan melihat assessment dan plan kita. Kalau misalkan sesuai ataupun memang assessment dan plan kita bisa digunakan, nanti akan di-ACC oleh dokternya gitu. Jadi assessment dan plan kita dijadikan pertimbangan ya untuk dokter untuk mengoptimalkan terapi untuk pasien gitu. Nah, jadi ini hindari instruksi verbal kecuali keadaan darurat. Nah, ini penting ya, karena kalau instruksinya verbal, kadang kan tenaga kesehatan itu kan tidak memegang hanya satu pasien, memegang banyak pasien. Jadi kalau instruksinya verbal, itu potensi risiko terjadinya miskomunikasi akan tinggi juga nih. Ya. Nah, kecuali kalau keadaannya darurat tuh nggak apa-apa. Tapi kalau hanya dirawat inap, biasanya tetap harus melalui CPPT. Ya. Misalkan kita konsul langsung kepada pasiennya, hasil konsulnya tadi kita catatkan juga dalam CPPT. Jadi semuanya itu terdokumentasi dengan jelas. Ya. Nah, ini adalah etika komunikasi profesional ya. Jadi sikapnya itu asertif, bukan agresif. Fokusnya pada masalah klinis, bukan pada personalnya. Ya. Jadi di sini kita memang berlatih profesional. Jadi misalkan ada masalah dengan rekan kerjanya yang juga sama-sama tenaga kesehatan, ya sudah, kalau misalkan berkomunikasi tetap harus fokus pada masalah klinisnya, bukan pada permasalahan adik dengan personal orang tersebut. Ya. Jadi harus profesional. Kemudian gunakan data klinis saat menyampaikan rekomendasi. Nah, ini penting karena biasanya rekomendasi ini akan dilihat dari data klinisnya. Kesesuaiannya itu akan dipantau ataupun dilihat dokternya itu dari data klinis. Ya. Kemudian hindari menyalahkan profesi lain saat terjadi kesalahan. Nah, ini juga penting. Jadi dalam interprofesional, di sini kita bekerja sama, berkolaborasi. Jadi hindari untuk menyalahkan profesi lain, gitu ya. Saat terjadi kesalahan, kita semua evaluasi. Evaluasi bersama-sama, tidak menyudutkan ataupun menyalahkan profesi tertentu, gitu ya. Nah, ini adalah kondisi di mana komunikasi itu harus segera dilakukan ya. Biasanya farmasi itu harus segera menghubungi dokter jika terjadi hal-hal berikut. Misalkan ada interaksi obat yang derajatnya mayor, kemudian ada dosis yang melebihi ambang batas. Ini karena kalau dosis yang melebihi ambang batas otomatis akan terjadi risiko toksisitasnya juga tinggi ya. Kemudian ada kontraindikasi obat, hasil lab yang berbahaya, misalkan kaliumnya kurang dari 2,5, ini kan bisa mengancam jiwa ya, ini juga perlu disampaikan. Kemudian obat-obatan high alert, dan juga jika ada obat yang keliru atau tertukar.
dokumentasi komunikasi tadi ya wajib dilakukan. Jadi kalau misalkan rawat jalan ada klarifikasi resep itu perlu ada catatan juga. Kemudian misalkan ada rekomendasi perubahan terapi harus tercatat dengan jelas. Pelaporan efek samping terutama itu juga penting. Karena dokumentasinya ini kalau untuk pelaporan efek samping ini bisa dilaporkan ke Pusat Meso Nasional di BPOM. Jadi ada ininya sendiri. Ada form khusus ya. Dan juga biasanya kalau kita sebagai tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, kita bisa membuat akun di Pusat Meso Nasional, ada websitenya. Kalau kita sudah punya akun, nanti kita bisa melakukan pelaporan efek samping di sana. Ya. Nanti dari pihak BPOM itu juga akan mengevaluasi, juga akan ada ini ya, feedback-nya juga dari hasil pelaporan kita. Kemudian selanjutnya komunikasi pada perawat terkait cara pemberian obat, walaupun komunikasi secara langsung tetap harus didokumentasikan ya. Kemudian juga serah terima SIP ini juga penting ya. Dan dokumentasinya ini memang harus objektif, lengkap untuk menghindari opini pribadi. Karena kalau misalkan ada opini pribadi nanti jadinya miskomunikasi ya. Jadi maksudnya A, nanti ternyata yang ditangkap oleh partnernya oh B gitu, kok jadi beda maknanya. Nah, ini farmasi ini wajib melaporkan ini ya, laporan insiden dari medication error, near miss, kemudian reaksi obat yang tidak dikehendaki seperti adverse drug reaction, kemudian ada apalagi nih, format pelaporannya biasanya objektif, ya harus objektif, lengkap, tanpa menyalahkan, dan juga fokus pada perbaikan sistem. Karena yang namanya pelaporan ini kan nanti digunakan untuk evaluasi. Nanti evaluasi ini akan digunakan juga untuk membentuk kebijakan baru, misalkan untuk memperbaiki hal-hal yang belum ideal. Nah, ini contohnya ya, misalkan ada kasus pertama, ini ada resep yang tidak jelas. Misalkan dokter cuma menuliskan kalsium channel blocker 1x1. Nah, ini farmasi kita bisa menggunakan klarifikasinya menggunakan metode SBAR tadi ya. Kemudian misalkan pada kasus selanjutnya, misalkan ada kesalahan pemberian antibiotik. Misalkan perawatnya itu memberikan ceftriaxone, padahal pasien alergi penisilin. Memang sih kedua obat tersebut kan satunya ceftriaxone, satunya penisilin, tapi biasanya kalau ini ada yang raise hand, Dek Zeki, kenapa Dek? Permisi Bu, untuk waktunya Ya, sudah habis Ibu. oh iya. Ini terakhir kok Dek. Baik Bu. Oh, kita udah lebih 6 menit ya. Oke. Jadi kalau untuk kesalahan pemberian antibiotik, ini deh. Jadi misalkan ceftriaxone dan penisilin, walaupun dia berbeda, tapi kan dia di golongan yang sama ya. Berarti kalau pasien memang dia punya alergi penisilin, otomatis dengan pemberian ceftriaxone dia juga bisa menyebabkan reaksi alergi juga. Nah, ini bisa menggunakan closed loop communication ya, dan juga